None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. Hubungan antara Amerika Serikat dan China kian memanas, ditandai dengan aksi saling balas tarif impor yang memperkeruh tensi dalam perang dagang kedua negara raksasa ekonomi dunia ini. Hal tersebut bermula dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik pada Rabu 2 April 2025. Tak hanya negara China, Trump juga menaikkan tarif impor ini kepada 180 negara. Menandai fase baru dalam perang dagang yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Langkah balasan terbaru datang dari pemerintah Tiongkok yang dikabarkan telah menaikkan tarif atas produk asal Amerika Serikat hingga 125%. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Sabtu, 12 April 2025. Tindakan tersebut merupakan respon langsung atas keputusan sebelumnya dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang menaikkan bea masuk terhadap produk-produk Tiongkok hingga mencapai total 145%. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat sejak awal 2025, ditandai dengan sejumlah kebijakan sepihak dari Washington. Pada 20 Januari, Presiden Trump menandatangani kebijakan America First Trade Policy yang mempertegas pendekatan proteksionis terhadap mitra dagang utama. Kebijakan ini mencakup audit defisit perdagangan dan rekomendasi untuk menambah tarif demi mengurangi ketimpangan dagang. Pada awal Februari 2025, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif 10% atas berbagai produk asal Tiongkok dengan alasan memberantas peredaran zat ilegal seperti fentanyl. Selain itu, pemerintah juga menghapus kebijakan de minimis yang sebelumnya membebaskan bea atas paket bernilai di bawah $800 Amerika Serikat. Sebagai balasan, Tiongkok menerapkan tarif hingga 15% untuk batu bara dan gas alam cair asal Amerika Serikat, serta 10% atas minyak mentah, kendaraan besar, dan mesin pertanian. Di saat yang sama, ekspor 25 jenis logam tanah jarang yang penting bagi industri global diperketat. Pemerintah Amerika Serikat sempat menangguhkan kebijakan penghapusan de minimis, namun hanya bersifat sementara. Tak lama berselang, tarif 25% atas baja dan aluminium dari seluruh dunia diberlakukan tanpa pengecualian yang langsung disambut dengan kebijakan serupa dari Beijing. Trump kemudian menandatangani Fair and Reciprocal Trade Plan yang menargetkan negara-negara dengan praktik perdagangan yang dianggap diskriminatif. Pada akhir Februari, Washington juga mengumumkan pembatasan investasi asal Tiongkok di sektor strategis dengan alasan keamanan nasional. Pada tanggal 3 Maret, Amerika Serikat kembali menaikkan tarif atas produk Tiongkok menjadi 20%. Tiongkok merespon dengan tarif baru atas berbagai produk pertanian Amerika Serikat dan komoditas seperti kedelai, daging, serta produk susu. Pertemuan virtual antara perwakilan dagang dari kedua negara berlangsung pada 26 Maret, namun belum membuahkan hasil konkret. Di hari yang sama, Trump mengumumkan tarif baru sebesar 25% atas mobil dan suku cadang dari seluruh dunia. Puncak eskalasi terjadi pada awal April. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat meningkat tajam. Pada 2 April, tarif tambahan sebesar 34% atas produk Tiongkok diumumkan, disusul penghapusan total, pengecualian de minimis, dan penerapan tarif universal 10% untuk seluruh barang impor.
Keesokan harinya, tarif atas semua produk Tiongkok kembali dinaikkan sebesar 34%, bersamaan dengan pemberlakuan tarif 25% atas mobil impor. Tiongkok merespon pada 4 April dengan menetapkan tarif 34% terhadap produk-produk Amerika Serikat, pembatasan ekspor logam tanah jarang, serta sanksi terhadap hampir 30 perusahaan asal Amerika Serikat. Tarif universal sebesar 10% dari Amerika Serikat mulai berlaku pada 5 April. Selanjutnya, pada 8 April, biaya masuk atas produk Tiongkok dinaikkan menjadi 84%. Sementara, kebijakan de minimis diubah sehingga biaya per barang meningkat hingga $150 Amerika Serikat. Pada 9 April, Tiongkok menyesuaikan tarif balasannya menjadi 84%, sementara Amerika Serikat menaikkan kembali tarif terhadap Tiongkok menjadi 125%. Gedung Putih menyatakan bahwa kenaikan ini akan diberlakukan di atas tarif dasar 20%, sehingga total bea masuk atas produk dari Tiongkok mencapai 145%. Tarif serupa terhadap negara lain ditunda selama 90 hari. Tarif baru Tiongkok mulai berlaku pada 10 April, dan keesokan harinya, Beijing secara resmi menyampaikan bahwa mereka tidak akan lagi menanggapi langkah tarif tambahan dari pihak Amerika Serikat di masa mendatang. Dengan kenaikan tarif yang melebihi 100% dari kedua negara, para analis memperkirakan bahwa perang dagang telah memasuki fase yang lebih beresiko. Walau ada indikasi untuk membuka jalur negosiasi, namun hingga kini belum ada jadwal resmi kedua negara untuk bertemu. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan komunitas internasional. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan rentannya rantai pasokan internasional, konflik dagang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai dapat berpotensi memicu krisis ekonomi berskala besar. Kenaikan tarif dagang yang ditentukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pasalnya juga berpengaruh pada Indonesia. Salah satu dampaknya pada Indonesia yaitu saat indeks harga saham gabungan sempat merosot sampai 7%. Hal ini menandakan kebijakan tarif Trump berdampak besar pada ekonomi beberapa negara termasuk Indonesia. Dengan memanasnya perang tarif dagang antara Amerika Serikat dengan China, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengirimkan sejumlah menteri kabinet merah putih untuk negosiasi tarif dagang yang dikenakan Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 32%. Agenda negosiasi dengan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump terjadwal pada tanggal 16 hingga 23 April 2025. Selain melakukan negosiasi, pemerintah Indonesia juga akan membahas terkait investasi perusahaan Amerika Serikat di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia yang juga akan berinvestasi di Amerika Serikat. Apakah ini akan menjadi awal penyelesaian atau justru babak baru dalam konflik dagang yang makin kompleks?